Jadi kalau ada yang bertanya kok apa-apa ujung-ujungnya khilafah gitu. Ya karena memang tidak bisa kita menyelesaikan persoalan ini tanpa menegakkan syariat Islam. Dan syariat Islam tidak bisa tegak kalau kita tidak punya institusi yang menegakkan syariat secara khafah, yakni institusi khilafah. Makanya khilafah ini harus terus kita perjuangkan. Tidak peduli ada ormas Islam yang sudah cabut HTI, ya, udah dicabut. Yes. Apa? Keuntungannya apa? Udah nggak usah dikorek-korek, pokoknya sampai situ aja. Nggak usah dikorek-korek. Sedih bentar. Pasti Bang Ahmad juga penasaran kan, Bang? Benar nggak tuh? Ada kepentingan bisnis. Saya nggak penasaran karena begini, justru kita itu karena perkara ini sudah masuk ya pro justisia di Polda Metro Jaya. Pelapor saudara Joko Widodo menyatakan dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Pasalnya juga sudah limitatif, yakni tentang penghinaan dan fitnah, 310 KUHP, 311 KUHP, dan memang ada 27A KUHP, karena itu menggunakan Undang-Undang ITE begitu. Ya kita batasi saja, jangan kemudian membangun narasi yang memperluas, yang kemudian melanggar asas hukum presumption of innocent. Klien kami ini justru posisinya terlapor. Sudahlah klien kami ini terlapor, difitnah-fitnah pula. Ditanya bukti, nggak keluar itu buktinya. Sudah ditanyakan loh oleh Roy Suryo, Sylvester Matutina, ngabalin, ada buktinya nggak? Ditantang ngabalin, Pak Ngabalin siap nggak bersaksi di bawah Al-Quran? Kalau Roy Suryo siap, kalau yang Anda lakukan itu bohong, nggak berani ngabalin. Yang kedua, Sylvester siap nggak bersumpah di bawah Alkitab untuk membenarkan pernyataan Anda, tuduhan Anda? Nggak siap juga. Makanya hari ini hemat saya, ajarilah publik ini bicara sistematis pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh koridor undang-undang sehingga tidak membangun narasi yang memperluas pertarungan dan membelah anak bangsa. Selanjutnya yang kedua, katanya nggak ada ujungnya. Kalau saya orang hukum ada ujungnya, nanti putusan pengadilan walaupun nanti sampai berapa tahun kasasi, lagi, Bang? Itu ada putusan. Berapa tahun lagi kira-kira? Nah, itu hal yang lain, ini proses yang harus kita hargai. Kemudian tadi saya menghargai subjektivitas penyidik bahwa yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah lanjut atau tidak itu adalah subjektivitas penyidik. Tapi ada proses yang objektif. Di mana proses objektif itu kami bisa dilibatkan. Kalau penghentiannya itu di penyidikan SP3, kami juga enak. Kenapa? Kami bisa menguji penghentian penyidikan itu melalui media pra-peradilan. Penghentian penyelidikan nggak bisa. Makanya kami bingung. Kami cari-cari data. Oh ternyata ketemu. Aturan internal polisi, Perkapolri, nomor 6 tahun 2019, pasal 3133 mengatur tentang gelar perkara khusus. Nah itu yang kami minta, agar kami dilibatkan. Dan di sanalah proses yang objektif tadi, dilibatkan semua pihak, ahli semua dilihatkan, kemudian dokumen yang diperiksa diperlihatkan, metodologinya juga dijelaskan, kesimpulan akhirnya itu seperti apa, ada dokumentasinya. Kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, ya scientific crime investigation, itu diantaranya ada dokumentasi tahapan-tahapan tadi. Sehingga publik menjadi yakin, percaya bahwa prosesnya sudah sesuai prosedur. Mengenai hasil, tentu ya ada perbedaan kepentingan. Kalau kami jadi pelapor, pengennya laporan kami lanjut. Kalau kami jadi terlapor, pengennya terlapor kami itu dihentikan. Itu hal yang biasa. Tapi kami tidak sedang mempersoalkan hasilnya, tapi prosesnya. Makanya berulang kali kami sampaikan kepada publik. Kalau dalam prosesnya saja kami tidak dilibatkan, tidak diberi peran agar kami mendapatkan keadilan, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari hasilnya? Baik, Bang Ahmad, tapi kan kalau kita berbicara proses begitu ya, ini kok kesannya cepat salah, lambat salah. Oh, yang dipersoalkan itu bukan cepat atau lambatnya, prosesnya dilalui atau tidak, dilibatkan atau tidak, proses, prosedur, dan substansi itu sejalan tidak. Kalau kita bicara hukum acara sesuai KUHP atau tidak. Makanya kemarin coba, kalau kita ngikuti KUHP, nggak ada itu undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Tapi kami karena ya sudahlah kita ikuti sebagai bagian anak bangsa, ingin segera ini terkuak, siapa tahu manakala saat diperiksa, saudara, Anda katanya mengatakan ijazah palsu. Ini loh ijazahnya Pak Jokowi, tolong klarifikasi. Saya pikir begitu. Nggak ada juga itu barang.